Tapi kok lolos? Gimana ya? Ya tidak mengesankan lah, secara sepak bola tidak mengesankan. Jadi saya pikir juga secara penampilan, secara performa jauh. Jadi lolos tapi tidak mengesankan. Lolos tapi menurut saya sih nggak pantas gitu cara lolosnya. Towel. Ini buat Towel, si pengamat sepak bola yang katanya paling paham tentang sepak bola, tentang perkembangan sepak bola di Indonesia. Gini aja deh, semua pernyataan sampah yang keluar dari mulut kau, terserah kau mau bilang itu masukan atau kritik, tapi buat kami itu suatu penghinaan bagi timnas sepak bola Indonesia. Khususnya timnas sepak bola Indonesia U17 yang baru aja lolos ke Piala Dunia melalui babak kualifikasi. Saya nggak mau bertele-tele lagi, langsung aja. Kau cari makan kan? Saya juga cari makan. Dan kebetulan istri saya juga sebentar lagi mau melahirkan. Saya sih nggak munafik. Ayo, kita sama-sama cari makan dengan cara laki-laki. Saya mewakili perasaan seluruh supporter timnas sepak bola yang merasa tersakiti akibat ulah mulut kau itu, Towel. Kita ketemu di tengah, sama-sama cari sponsor, cari promotor. Sesuaikan berat badan. Saya harus turun berat badan, ayo. Saya harus naikin berat badan juga, ayo. Yang penting ketemu sama kau di ring. Ini serius, buktiin. Bukan cuman mulutmu aja yang besar. Ayo, mainkan. Sekali lagi, saya serius ini, Towel. Ketemu sama saya di ring resmi. Hey, ini apa lagi, Well? Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia, Bung Towel enggak pantas. Lo yang enggak pantas hidup di negara ini, guys. Ya minimal support lah. Dulu timnas kita di AFF aja susah. Juara saja, aduh, susah banget. Ini lolos ke Piala Dunia. Piala Dunia, guys. Tapi masih aja dinyinyirin. Memang mafia ini nih. Ya minimal bersyukur, minimal ya jangan menghujat. Ini kita lolos ke Piala Dunia. Anak-anak kita membanggakan negara ini dengan lolos ke Piala Dunia. Walaupun gak juara Piala AFF, tapi lolos ke Piala Dunia itu sangat bangga, guys. Halo teman-teman, ya itu tadi ya bagaimana ucapan seorang Towel ketika melihat berhasilnya Coach Nova Arianto bersama timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia. Ya, mungkin video ini sudah 3 kali ya topik tentang si Towel brengsek ini. Bagaimana dia bilang, ya iya lolos ke Piala Dunia, tetapi tidak mengesankan. Jadi ini membuat supporter timnas Indonesia cukup kesal. Seperti yang tadi sudah kita simak bersama-sama pernyataan-pernyataan dari video-video yang lewat tadi. Bahkan seorang Yama Carlos sampai mengajak si Towel untuk naik ke ring tinju. Ya, tadi kalau teman-teman perhatikan ada supporter yang sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Ya, Towel encek. Ya, manusia-manusia sampah seperti ini yang tentunya harus kita singkirkan ya. Bagaimana tidak? Towel berhasil menyingkirkan Coach Sintayong. Dan juga kita sebagai supporter timnas Indonesia harus menjaga jangan sampai si Towel brengsek ini menyingkirkan Coach Nova ya. Karena orang-orang seperti ini tidak mau kalau timnas Indonesia itu lolos ke Piala Dunia. Si Towel ini kan ya biar dia bisa terus membanggakan pelatih-pelatih lokal lainnya seperti Indra Safri, ya Fahri Husaini yang apa ya, yang hebat-hebat katanya menurut si Towel, yang dimana dia pernah bilang, ya ngapain kalau juara Piala Asia, tetapi Piala AFF saja gak bisa, makan itu Piala AFF itu, ya. Australia saja yang juara Piala AFF kemarin tidak lolos ke Piala Dunia, Well. Kamu nonton gak sih? Itu Australia loh. Tapi timnas kita Indonesia
lolos dengan poin sempurna 9 dan hanya kebobolan 1. Towel nonton gak sih? Yang Towel mau itu seperti apa? Apakah sekarang ada aturan baru kalau lolos ke Piala Dunia atau setiap turnamen itu yang dicari adalah apa? Total football, yang dicari adalah ball position. Apakah aturannya sudah berubah? Dodol, anjing brengsek kau. Yang dicari itu adalah poin, Towel. Supaya Anda paham ya. Yang dicari itu poin, bukan total football. Ya. Kau hanya berani ngebacot saja. Klub mana sih yang pernah kau latih? Klub mana? Negara mana yang pernah kau latih? Kau hanya teori omong kosong belakangan seolah-olah kau paling jago melatih tim nasional. Teori itu tak semudah dengan praktek supaya Anda paham, supaya Anda mengerti. Ya. Teori itu beda dengan praktek. Lihat, ya, sudah ada bukti Indra Safri di Piala Asia gagal total. Itu karena apa? Mengikuti masukan dari Towel brengsek ini. Harus main cantik, tiki taka, total football. Bahkan ketika itu seorang coach Sintayong pernah mengusulkan agar untuk timnas U20 Asuhan Indra Safri saat itu harus ada tambahan 1 pemain naturalisasi di posisi back. Tapi apa? Itu tidak didengarkan dan pada akhirnya jadi bulan-bulanan, jadi lumbung gol. Kemudian ada yang mengatakan, ya itu bukan salah pelatih, kan pemain kita pendek-pendek. Ya sudah tahu pendek-pendek, kenapa tidak mau cari back yang tinggi, dodol? Nah teman-teman, video saya berikut masih tentang tanggapan atau reaksi dari para netizen-netizen Indonesia yang otaknya masih waras tentang bagaimana lolosnya timnas Indonesia. Tentu keberhasilan ini ada karena tangan dingin dari Coach Nova Arianto. Bukan hanya orang Indonesia, tetapi orang Malaysia juga ikut berbicara. Seperti apa? Mari kita simak lagi. Coach Nova is really highly rated di Indonesia. One day kita akan bersembang pasal dia. Sangat highly rated dan dia telah meneruskan legasi guru-guru dia sebelum ini dan membawa Indonesia mencipta satu sejarah yang besar. This is an important moment kerana ia menghantar message bahawa perjalanan bola sepak Indonesia pada ketika ini bukan untuk jangka masa pendek sahaja, but there is a long term gain. Indonesia secara rasmi telah mengesahkan tempat mereka dalam Piala Dunia bawah 17 tahun yang seterusnya. Sebelum ini Indonesia dah pernah main Under 17 World Cup once, tetapi as a host nation. Sama macam kita lah. Sama macam kita. Kali ini mereka akan layak ke Under 17 World Cup on merit buat kali pertama dalam sejarah mereka. Satu pencapaian yang sangat luar biasa. Dan kenapa aku cakap benda ni penting, Faiz? Banyak yang sebenarnya aku nak perkatakan, tapi aku rasa kita tunggu Under 17 campaign ni wrap up dulu sebelum kita nak review coach macam Coach Nova Arianto, kita nak review pemain-pemain dalam pasukan, kita tunggu tournament wrap up dulu. Tetapi aku nak just sebut kenapa benda ni penting dan meremangkan bulu rumah aku adalah kerana di fasa yang mana bola sepak Indonesia sering dituduh mengambil jalan singkat. Dalam fasa di mana bola sepak Indonesia dikatakan terlalu gairah dan gelojoh untuk jalan singkat sehingga menaturalisasikan belasan ataupun mungkin puluhan pemain yang datang daripada Eropah untuk mengangkat martabat timnas untuk masuk ke Piala Dunia Senior. Di fasa perkara tersebut, tuduhan-tuduhan tersebut diberikan kepada PSSI. Kejayaan ini membuktikan bahawa ada perancangan dan juga perjalanan yang berlaku dalam direction dan angle yang berbeza. Senior team is senior team dengan projek short term mereka, tetapi at the younger age level ada satu projek jangka masa lama yang sedang berlaku. Ini bukan sesuatu yang berlaku secara random, ini bukan sesuatu yang akan berlaku just like that. Ini adalah hasil daripada usaha dan tenaga kerja yang telah diletakkan ataupun dimasukkan sebelum ini. Coach Nova is really highly rated di Indonesia. One day kita akan bersembang pasal dia.
sangat highly rated dan dia telah meneruskan legasi guru-guru dia sebelum ini dan membawa Indonesia mencipta satu sejarah yang besar. This is an important moment kerana ia menghantar mesej bahawa perjalanan bola sepak Indonesia pada ketika ini bukan untuk jangka masa pendek sahaja, but there is a long term gain. Ini tuh cuma kebetulan, masih banyak kekurangan kita. Ball position kita masih kurang. Ball position dasmu. Kalau karakter Sintayong ada di Nova wajar, karena Nova adalah asisten pelatih dari Indonesia yang paling lama bersama Sintayong. Nova banyak belajar dari Sintayong. Iya. Pendapat Anda gimana? Ya, saya melihat karakter miniatur Sintayong ada di Nova, maka saya lihat gitu kan. Karakter cara melatihnya apa? Nova itu mengedepankan disiplin sangat luar biasa. Subuh pemain harus sudah bangun. No sosmed. No sosmed, nggak boleh main di sosmed. Dan kalau gaya di luar ganti kita lihat video-videonya kan bagaimana dia karakternya mirip dengan Sintayong banget gitu kan. Disiplin dan disiplin. Satu, soal disiplin. Yang kedua adalah soal fisik. Nova kan mengedepankan fisik benar. Bagaimana tim U17 kita itu dilatih fisik, badannya kan kita lihat. Walaupun ada yang kecil-kecil seperti Fabio, tapi fisik mereka sangat luar biasa. Jadi Coach Nova itu menurut saya ya dia sangat banyak mengambil pelajaran dari 5 tahun menjadi asisten Sintayong. Jadi kalau karakter Sintayong ada di Nova wajar, karena Nova adalah asisten pelatih dari Indonesia yang paling lama bersama Sintayong. Dan itu biasa, kayak misalnya dulu kan Mourinho asistennya Bobby Robson, dia ngambil banyak dari Bobby Robson ilmunya kan. Artinya seorang murid mengambil ilmu banyak dari guru itu hal yang biasa gitu kan. Ini adalah sebuah keberhasilan yang luar biasa yang perlu kita memberikan apresiasi kepada para pemain, jajaran pelatih, dan juga tentunya federasi. Karena semua pihak alias para stakeholder bekerja dengan baik dan juga bersinergi secara baik untuk bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Timnas Indonesia U17. Selain itu juga teman-teman, suatu hal yang unik yang bisa kita melihat dari permainan Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 kali ini adalah staying power dari para pemain. Karena faktanya dari total 7 gol yang berhasil dicetak oleh para pemain dari Timnas Indonesia U17 di fase grup, 4 diantaranya dicetak setelah menit ke-80. Bahkan ada 3 gol yang dicetak di masa injury time. Betul, ada 1 gol di masa injury time itu yang dicetak melalui penalti. Tapi juga kan kita melihat para pemain dari Timnas Indonesia U17 berjuang habis-habisan sampai menit atau detik terakhir untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Timnas Indonesia U17. Nah, itu bentuk apresiasi dari saya. Apakah ada kritik dari saya? Tentu ada kritik. Kritiknya yaitu para pemain kadang-kadang terlambat mengambil keputusan. Yang sebetulnya merupakan hal yang wajar karena ini adalah pengalaman baru bagi mereka bermain di pentas yang besar, yaitu Piala Asia. Lagi-lagi saya ulangi, ini Piala Asia bukan Piala AFF. Dan uniknya kan Timnas Indonesia U17 ini yang dilatih oleh Nova Arianto sebelumnya gagal menjadi juara dari Piala AFF, tapi lolos ke Piala Dunia. Ya, ini kan sudah prestasi dong artinya. Daripada mendapatkan gelar Piala AFF, tapi kemudian tidak bisa naik level, tidak bisa lolos ke Piala Asia, atau bermain di Piala Dunia. Jadi memang pengambilan keputusan itulah yang masih menjadi kesulitan bagi para pemain di atas lapangan. Dan juga tentunya finishing. Nah, finishing ini juga terkait dengan decision making alias mengambil keputusan. Maka itu yang saya harapkan nanti para pemain di babak perempat final, ya kita kan belum tahu ya nanti Indonesia lawan siapa, karena di grup D masih ada 4 tim yang punya peluang yang sama sebetulnya, mulai dari Iran, Tajikistan, Oman, dan ya kita belum tahu apakah Korea Utara akan menjadi juara grup atau tidak. Tapi siapapun yang nanti menjadi lawan dari Indonesia, seharusnya para pemain nggak perlu khawatir apalagi takut, ya karena sejauh ini juga mental mereka cukup kuat ya. Karena kita bisa melihat melawan Korea Selatan digempur habis-habisan, tapi ya mereka tidak menyerah. Ya, memang Korea tidak bisa mencetak gol di pertandingan tersebut, tetapi bukan berarti jika nanti Korea mencetak gol kemudian Korea akan menang dengan mencetak lebih banyak gol lagi. Kita tidak bisa berpikir seperti itu karena ya di sepak bola ini ya tidak ada yang mustahil dan sulit sekali untuk bisa memprediksi ya kan hasil akhir dari sebuah pertandingan sepak bola. Jadi decision making and finishing, nah itulah yang harus diperbaiki oleh para pemain. Kalau Timnas Indonesia lolos ke perempat final dengan poin sempurna 9 setelah di pertandingan terakhir mengalahkan Afghanistan 2-0. Nah, di pertandingan ini Nova Arianto mengistirahatkan beberapa pemain kunci, pemain utama Timnas U17. Pemain seperti Mirza, Goli, dan juga Matthew Baker itu diistirahatkan. Dan pemain pelapis itu dimainkan. Nah, permainan Timnas itu sangat buruk di babak pertama, sangat buruk. Banyak salah passing, terlalu banyak dribbling. Ditambah lagi Afghanistan yang bermain sangat baik, sangat disiplin.
Putu Panji yang bikin pelanggaran ketika lawan Yaman dan berakibat penalti, itu juga bikin pelanggaran di babak pertama, hampir penalti. Untungnya wasit tidak meniup fluid untuk penalti. Di saat momen yang bersamaan, Dava itu terlalu maju. Di babak kedua, Dava juga melakukan kesalahan lagi, terlalu maju. Hampir gol oleh Afghanistan karena Dava terlalu maju. Sampai tibalah di penghujung laga di menit ke-90. Dua pemain yang masuk dari bangku cadangan, Alberto dan juga Goli, itu mencetak gol lewat skema serangan balik. Meskipun menang, ini harus dievaluasi agar kesalahan-kesalahan ini tidak terulang di babak perempat final. Lawan timnas sendiri di perempat final itu ditentukan di pertandingan nanti malam. Ikuti terus pertandingan timnas U17 di Piala Asia. Salam Di Matteo. Kelolosan timnas U17 ke Piala Dunia U17 tidak lepas dari peran seorang pelatih. Karena hakikatnya ini tim itu dibentuk bukan sehari dua hari. Ini pembahasan untuk mengapresiasi secara besar kepada seorang head coach El Sintayong Isma Nova Arianto. Mari kita bahas bola. Sempat diragukan ya gara-gara gagal membawa Indonesia juara di turnamen Mortal Kombat Piala AFF U16 2024. Doi diragukan sekali untuk megang tim ini. Kelihatan terlalu tegas lah, kelihatan terlalu Korea banget lah. Sampai Doi disebut terlalu Sintayongisme sama orang yang gak pernah gue ajak ya. Yaitu adalah Bung Toel. Gue sangat respect sekali sama Nova Arianto boy, jauh dari hari ini. Karena Doi adalah sosok pelatih muda, pelatih yang minim pengalaman. Tapi Doi gak sungkan untuk belajar sama orang-orang yang levelnya di atas dia. Sama El Rotasi, sama Gerard Vandenberg. Tentunya ini sebuah pondasi yang menurut gua itu harus diteruskan. Karena sekarang Indonesia bener-bener on the right track, di jalur yang benar. Surat terbuka buat PSSI, harapan dari saya nih Pak. Gak sedikit nih orang-orang yang setelah dapat kabar Indonesia lolos, justru malah khawatir Nova Arianto bakal dipecat. Gue jujur trauma banget boy, trauma nih. Sama pelatih-pelatih yang bisa mencapai target. Karena pasalnya Nova Arianto udah berhasil mencapai target yang PSSI berikan, yaitu adalah lolos ke Piala Dunia U17. Bahkan Doi juga diselebrasi sama pemain-pemain, dilempar-lempar begitu. Kan bener-bener bikin trauma boy. The man we will die, but not decided. Kita nggak bisa pungkiri boy. Bahkan Nova pun bilang ya, salah satu kunci kesuksesan dia tidak luput dari peran seorang El Rotasi Sintayong. Ya besar harapan gua, harapan kalian juga tentunya, para fans timnas yang waras. Bung Toel nggak diajak. Semoga federasi, PSSI, Exco dan jajarannya tolong nggak usah khawatir sama sinarnya Coach Nova gitu, nggak usah khawatir. Nggak bakal nyapres juga Doi kok 2029, tenang aja. Semoga El Sintayongisme ya Nova Arianto bisa terus berbenah, berkembang. Bisa jadi pelatih yang berintegritas dan terbaik di negara ini. Menurut kalian gimana boy terkait dengan Nova Arianto si El Sintayongisme ini? Apakah sangat berhak untuk diapresiasi atau biasa aja? Tulis di bawah boy. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Masih terkait dengan euforia dari timnas U17 yang berhasil lolos ke Piala Dunia U17 tahun ini di Qatar. Seenggaknya ada beberapa hal yang mau gue sampaikan boy. Terutama untuk para adik-adik U17 ini, supaya bisa sustain, bisa bertahan sebagai golden generation di timnas Indonesia ke depannya. Mari kita bahas boy. Pencapaian lolos ke Piala Dunia ini pencapaian yang benar-benar luar biasa menurut gua. 10 kali lipat dibandingkan juara AFF. Iyalah itu turnamen kocak, ngapain dibanding-bandingin ya. Tentunya apresiasi besar buat para pemain terutama yang mereka udah main bareng dari zaman AFF U16, tapi mereka gagal juara. Dan mereka bisa bounce back, bisa perbaikin diri sampai akhirnya perform di Piala Asia. Tapi adik-adik nih ya, kalau misalnya kalian nanti udah boleh megang HP sama Coach Nova nih, kan kalau sekarang masih gak boleh ya. Semoga ini video nyampe ke lu pada, kalau misalnya lu pada udah boleh megang HP. Indonesia tuh selalu punya cerita di timnas junior boy. Dulu 2018 timnas U16 zamannya Bagus Kavi, terus 2013 U19 zaman Evan Dimas. Kita semua pernah ngerasain masa-masa itu. Masa-masa ngerasa Indonesia tuh punya harapan gitu dari timnas junior ini. Tapi nyatanya sekarang, siapa yang bertahan dari zaman itu? Kalau misal dihitung banyakan jari gua kayaknya yang bertahan. 5 orang aja gak nyampe ke senior kan? Jadi besar harapan gua kepada adik-adik ini. Yang pertama, tolong jangan merasa star syndrome atau merasa dirinya bintang. Jangan. Karena kesombongan akan merusak diri kalian sendiri. Terus yang kedua, nanti ketika kalian menjadi pemain profesional, main di liga, kalau bisa pilih tim yang tepat. Mau coba karir di luar atau di Ligue 1 terserah. Karena gue sangat optimis banget ya sama angkatan ini nih. Karena kalau kalian sadar boy ya, mereka ini bukan tim yang kaya akan skill individu. Gak ada pemain-pemain yang lincah banget kayak Bagus Kavi di zaman itu. Gak ada pemain yang punya visi luar biasa kayak Evan Dimas. Gak ada pemain yang show up sendiri, itu gak ada. Tapi mereka bisa work as a team, punya determinasi tinggi, dan terutama punya fighting spirit.
yang menurut gue di timnas junior sebelum ini itu nggak punya, boy. Jadi gue harap adik-adik ya, semoga kalian bisa menjawab ekspektasi kita untuk menjadi the new golden generation. Menurut kalian gimana, boy, terkait dengan statement dari gue ini? Kita dukung terus timnas kita, boy. Jangan sampai kalian flop dan jadi kegelapan kayak jersey di era yang gue pakai ini. Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow timnas selanjutnya. Bye. Ya teman-teman, itu tadi ya respon-respon atau reaksi dari netizen Indonesia, penggemar atau pencinta timnas Indonesia U17 asuhan Coach Nova Arianto. Tidak ketinggalan teman-teman kita dari Malaysia juga menyampaikan atau memberikan apresiasi atas lolosnya timnas Indonesia. Tentu semua ini adalah berkat tangan dingin, berkat disiplin yang benar-benar diterapkan oleh seorang pelatih kita, Coach Nova Arianto, yang tentunya ya dia meniru gaya dari Coach Sintayong. Nah, ini sangat luar biasa. Ya, saya kira ini sangat-sangat luar biasa. Jadi kita doakan saja semoga di laga berikutnya ya, di perdelapan final, di mana timnas Indonesia akan bertemu dengan Korea Utara. Semoga saja masih bisa berbicara banyak. Korea Selatan kemarin kita sudah kalahkan. Sekarang tinggal Korea Utara. Jadi semua yang berbau-bau Korea kita sikat habis. Bagaimana, setuju? Optimis timnas Indonesia sampai final ya. Bila perlu juara teman-teman ya. Bila perlu juara. Jadi kalau Indonesia lolos sampai final dan bahkan juara, Towel jangan diajak ya. Jadi bagi siapa yang melihat Towel nonton timnas Indonesia U17, lihat yang di samping Anda, kalau ada batako atau apa ya, di kepalanya itu biar sadar ya, biar cepat sadar dan tidak mengomentari yang aneh-aneh tentang tim nasional Indonesia. Gimana? Setuju dengan pendapat saya ini? Coba tulis di kolom komentar ya.